Kita masuk dalam doa sekali lagi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan boleh memberikan satu anugerah yang terbesar bagi setiap kami yang kami itu rayakan hari ini, yaitu anugerah kebangkitan. Yang seringkali kami sebagai orang Kristen itu terima dan rayakan setiap tahun, tapi betulkah kami itu menghidupinya? Karena itu Bapa, pada hari ini berbicaralah bagi setiap kami sekali lagi. Berikanlah firman-Mu untuk menyadarkan bagi kami sekali lagi agar setiap kami itu boleh sungguh-sungguh menelusuri kehidupan kami sekali lagi untuk melihat apakah kami sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan yang sudah mati bagi kami dan memberikan kami hidup yang baru. Karena itu Bapa, pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan juga pakailah momen ke depan ini untuk berbicara bagi setiap kami dan pakailah setiap kami. Sehingga setiap kami ini boleh digerakkan untuk boleh memiliki hati yang mau terus-menerus memikirkan firman-Mu dan menghidupi firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat Paskah juga tentunya. Kita sama-sama merayakan hari ini adalah hari kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu kita akan melihat di dalam satu bagian Alkitab dengan tema kita yaitu power from on high. Jadi bagaimana kuasa dari tempat yang maha tinggi itu diberikan bagi setiap kita. Saya ambil dari bagian yang diberikan pada saya yaitu Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Ayat yang menjadi pembahasan kita hari ini yaitu Lukas, yaitu bagian yang terakhir pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-49. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian Lukas pasal 24 ayat 36 sampai nanti ayat yang ke-49. Demikian firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, bagian ini dituliskan sekali lagi oleh Lukas. Itu ketika dia menuliskan jilid kedua bukunya yang kita kenal itu dengan Kisah Para Rasul. Kita tahu Kisah Para Rasul itu sebagai jilid kedua dari Injil Lukas, di mana Lukas itu membuka tulisan ini dengan mengutip lagi apa yang dia itu pakai di dalam penutup Injil Lukas. Saya akan bacakan juga di dalam Kisah Para Rasul ayat 1 sampai yang kelima dari pasal yang pertama. Demikian firman Tuhan. "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air,
tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, di dalam bagian ini sekali lagi kita diingatkan, ini adalah bagian penutup Injil Lukas, di mana Lukas itu menggambarkan bagi kita berkali-kali Yesus itu mengatakan dia itu harus mati tapi kemudian bangkit. Tapi murid-murid tidak ada yang percaya. Lalu ketika Yesus itu digambarkan mati, yang kita peringati Jumat Agung kemarin, murid-murid pun itu justru berlarian. Mereka kecewa, mereka itu merasa salah mengikuti Tuhan. Bagaimana mungkin ada Mesias yang akhirnya mati? Mereka belum mengerti. Sampai pada akhirnya Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dan disitulah dibuktikan Yesus bangkit itu bukan sekedar kuburnya itu kosong, tapi juga bahwa dia itu berkali-kali menampakkan diri. Seperti yang dituliskan dalam bagian ini. Dia menampakkan diri berkali-kali, dan disitulah dia memberikan pengajarannya sekali lagi. Sehingga para murid itu sekarang tahu, sudah ada bukti Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Ini yang dituliskan di dalam penutup Injil Lukas. Tapi yang lucu, kita bisa melihat di dalam bagian ini ada dua hal yang ditekankan Lukas pada bagian ini. Yang pertama, ketika kita itu sudah melihat Yesus itu membuktikan dirinya bangkit, bukankah harusnya secara logis yang menjadi perintah Yesus itu adalah dia harusnya mengatakan, segera pergi, buktikan, beritakan kebangkitanku. Tapi justru di dalam bagian ini kita melihat Yesus itu membuktikan dirinya bangkit, lalu kemudian mengatakan, aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa, yaitu seperti yang tadi kita baca di Kisah Rasul, Roh Kudus. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini atau menunggu di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan bukankah ini sesuatu yang mengherankan bagi setiap kita, terutama kita itu yang hidup di kota-kota besar. Kita itu mengerti menunggu ini apa. Bapak Ibu, kita ini memang sulit. Saya itu beberapa minggu yang lalu diutus untuk pergi KKR di pedalaman. Saya sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang serba semua itu bergerak cepat. Kita itu beraktivitas semua itu serba cepat. Kita itu orang-orang yang seringkali dikatakan seperti yang ada di billboard, yaitu kita itu ditentukan dari apa yang kita itu kerjakan. Jadi kita itu didefinisikan dari apa yang kita itu kerjakan. Segala sesuatu diukur dari apa yang kita itu kerjakan. Dan kita itu didefinisikan sebagai kebudayaan yang katanya itu terburu-buru, yang selalu kita itu sebut dengan istilah sibuk. Karena itu saya mulai menyadari hal ini ketika saya diutus untuk KKR di pedalaman. Saya menginjakkan kaki di kota itu, dan itu jelas bukan kota sebenarnya, desa. Yang kita tuh harus naik mobil lagi pergi jauh berapa jam, nyampe di sana sinyal pun hilang. Lalu di sana dikatakan ketika saya nyampe nanti dijemput jam 8 pagi. Saya itu sudah pertama kali nyentuh ke bandara saja, saya jalan saya seperti orang aneh sendiri. Orang-orang itu melihat saya karena dikira saya itu dikejar apa. Yang lain jalan begitu pelan, saya terburu-buru sendiri. Dia lupa ini orang dari Jakarta. Saya jalan terburu-buru sendiri, akhirnya saya ikutin harus pelan, pura-pura pelan. Lalu ditelepon, besok ditelepon akan dijemput jam 8 pagi. Seperti biasa kalau ditelepon dijemput jam 8 pagi, mau tidak mau kita harus standby jam setengah 8. Berarti pasti sudah mandi, sudah lengkap semua jubah, sudah menunggu dijemput dari setengah 8. Ternyata jam 8 belum dijemput. Saya tunggu sampai 8.15, saya pikir mungkin tidak jadi KKR. Mungkin ini KKN. Jadi sampai jam 8:15 tidak dijemput, baru ditelepon jam 8.15 dan dikatakan, kami baru on the way menjemput Anda. Kurang lebih 30 menit lagi nyampe. Saya mulai berpikir, waduh, katanya jam 8 dijemput. Jam 8.15 baru dikabarin, katanya 30 menit lagi nyampe. Berarti nyampe 8.45. Nah kalau gitu ngapain saya disuruh bangun dari pagi? Kita ini serba terburu-buru, sibuk. Kita sulit mengerti kebudayaan seperti itu. Sampai kemudian setelah selesai KKR, balik lagi ke Jakarta, pesawat baru mendarat, belum betul-betul parkir, sudah berdiri semua. Padahal sudah dikatakan sama pramugarinya, dikasih pengumuman, jangan lepas sabuk pengaman berdiri sebelum pesawat parkir dengan sempurna. Tapi bukan hanya semua kita berdiri terburu-buru, bahkan langsung buka bagasi. Pesawat belum buka pun mungkin kita kepingin buka sendiri pintunya. Karena kita kepingin buru-buru.
Kita selalu merasa kita itu sibuk dan dikejar oleh segala sesuatu. Karena itu budaya kita itu selalu kita kemudian mengenal beberapa perkataan. Saya itu tidak punya waktu. Saya itu tidak ada waktu. Saya kekurangan waktu. Saya kehabisan waktu. Seolah-olah waktu itu sesuatu yang kita itu punya, masukkan ke kantong, yang kita itu belanjakan, lalu bisa habis. Padahal waktu itu tetap ada segitu. Satu hari tetap 24 jam. Kehabisan waktu. Maksudnya apa? Apakah kemudian satu hari jadi 20 jam? Tetap 24 jam. Tapi kita itu terburu-buru, kita selalu tergesa-gesa. Dan semua hal kita selalu ukur dengan efektif atau tidak tindakan kita. Apa yang kita lakukan itu produktif atau tidak. Dan bukankah ini juga terjadi di dalam setiap aspek hidup kita, termasuk dalam hal pelayanan. Karena itu beberapa hal di sekitar kita itu mulai menawarkan yang namanya fast food. Bukan cuma fast food, sekarang tidak cukup fast lagi, dia butuh memberikan drive-thru. Karena fast food tetap bisa slow, karena itu perlu drive-thru, lebih fast lagi. Kalau perlu mungkin belum pesan sudah langsung datang, sudah turun langsung. Kalau bisa secepat mungkin. Lalu bagaimana kita itu bisa terus disuruh produktif? Nah, coffee shop itu mulai bermunculan. Mulai menawarkan tidak cukup lagi kafein, tapi double kafein. Kalau perlu triple kafein. Kalau perlu triple kafein masih tetap ngantuk, siram kopinya. Biar kita tuh bangun, lalu kita mulai bekerja terus, sehingga semua itu bisa kita selesaikan dengan produktif. Jika seperti ini, bagaimana mungkin kita itu bisa mengerti apa yang dikatakan Lukas? Tunggu, tinggal di Yerusalem. Bukankah menunggu itu sesuatu yang paling kita benci? Menunggu itu sesuatu yang kita anggap tidak produktif, tidak efektif. Karena itu jika kita menunggu di bandara, lalu delay, kita itu paling benci. Karena kita merasa delay itu sesuatu yang menunda, memboroskan waktu, membuang waktu. Semua tidak tentu. Dan saya disuruh hanya diam, tidak melakukan apapun. Itu menunggu. Dan kita tuh mulai bingung. Bukankah ini hal yang tidak produktif? Tapi di zaman itu saja, yang belum seterburu-buru kita, Yesus itu menyuruh murid-murid bukan segera memberitakan Injil, tapi tunggu, tinggal di Yerusalem, menanti janji Bapa. Berarti ini sesuatu yang harusnya penting, terutama bagi setiap kita yang semua serba terburu-buru. Menunggu itu apa? Kata menunggu itu adalah kita disuruh tinggal, diam, dan menunggu di sana. Dan bagi saya menunggu itu bukan kita itu memboroskan waktu, tidak melakukan apapun. Karena ketika saya menunggu, saya membayangkan bagaimana ketika saya menunggu, setidaknya ada dua hal yang kita itu lakukan dalam menunggu. Yang pertama, ketika menunggu itu kita harus lakukan seperti gambar ini, bukan? Kita tuh harus memastikan kita berdiri di tempat yang tepat. Kalau saya tuh menunggu MRT, saya tidak mungkin menunggu itu berdiri di pangkalan ojek. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, MRT tidak akan muncul. Lalu saya tidak bisa marah sama Tuhan. Tuhan, saya sudah setia menunggu, tapi Engkau tidak memberikan MRT satupun pada saya. Tuhan bilang bukan saya jahat, kamu yang berdiri di tempat yang tidak tepat. Kamu menunggu MRT ya tunggu di stasiunnya. Stasiun MRT, bukan di pangkalan ojek. Kamu berdiri di mana? Itu yang harus dipastikan ketika kita menunggu. Saya percaya ketika Yesus itu dikatakan oleh Lukas, dia membuktikan dirinya bangkit. Pesan pertama yang dia katakan adalah tinggal, diam, tunggu di Yerusalem. Dia ingin kita memastikan satu hal, apakah setiap kita berdiri di tempat yang tepat? Apakah kita itu sedang stand firm kepada ajarannya yang benar, yang dia itu sudah ulang-ulang berkali-kali, yang dia tegaskan, yang sering kali kamu tidak mengerti, kamu menolak. Sekarang saya nyatakan lagi, bukakan lagi, berdiri di tempat yang tepat itu. Bapak Ibu, ketika kita melihat pelayanan di gereja, ketika pelayanan itu mulai berjalan sendiri-sendiri, semuanya seolah-olah produktif, tapi tidak ada kaitannya.
Semuanya itu berjalan seolah-olah produktif, tapi membuat pengurusnya, hamba Tuhannya, majelisnya itu bingung. Ke arah mana? Yang satu bergerak ke sini, yang satu bergerak ke situ. Jika seperti itu yang mulai dirasakan, itu saatnya mereka menunggu. Saatnya mereka bertanya sekali lagi, saya sudah berdiri di mana ketika saya melayani? Ketika saya melayani, saya cuma berdiri di depan kenyamanan saya, eksistensi saya, agar saya diakui, I do therefore I am, seperti kata billboard tadi. Atau saya di hadapan Tuhan, berdiri di tempat yang tepat. Ini yang pertama. Ketika saya menunggu MRT, saya harus pastikan betulkah saya berdiri di stasiun yang benar. Tapi tentunya ada yang kedua. Ketika saya sudah berdiri di tempat yang tepat, perlu hal yang kedua, kita tuh harus terus berjaga-jaga dan bersiap diri. Mata kita tuh memandang ke arah MRT itu akan tiba. Saya tidak bisa mengatakan saya sudah berdiri di stasiun yang tepat, tapi saya tidur di sana. Saya terlena di sana. Bahkan saya nyebrang, saya makan padang di seberang. Lalu MRT itu lewat meninggalkan saya. Satu demi satu lewat meninggalkan saya. Lalu ketika saya kenyang, saya mulai balik. Lalu mulai habis. Mulai tidak ada satupun lagi yang tersisa. Lalu saya mulai menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menunggu saya? Berdiri di tempat yang tepat harus disertai bersiap sedia. Kita harus lihat berapa menit lagi katanya perkiraan datang. Kita harus standby. Bukan cuma stand firm, kita harus standby. Kita harus berjaga-jaga. Ini yang Yesus itu sebenarnya katakan. Ketika mereka sadar Yesus itu memang harus mati dan bangkit, mereka diminta menunggu. Menunggu janji Bapa. Menunggu Roh Kudus itu turun memampukan mereka. Bukan asal melayani, asal bersaksi, tapi tunggu. Dan ketika menunggu itu setidaknya kita sadar. Menunggu itu bukan menunda. Menunggu itu bukan membuang waktu. Menunggu itu bukan kita malas, tidak produktif. Tapi menunggu itu memastikan beberapa hal. Pastikan kita tuh satu hati. Berdiri di tempat yang tepat. Berdiri di hadapan Tuhan. Dan pastikan kita memperlengkapi diri dengan baik. Sehingga kita tuh siap untuk dipakai Tuhan. Sehingga ketika suara itu tiba, panggilannya tiba, kuasa itu kita terima. Kita itu siap untuk pergi melayani kapanpun itu. Seperti saya bayangkan ketika saya itu menunggu bus. Saya itu tahun 2002 pindah Jakarta. Tentunya belum punya kendaraan, naik kendaraan juga tidak berani. Semua naik bus. Ketika saya nunggu bus, saya sadar. Yang pertama saya harus lakukan, berdiri di halte yang tepat. Dan saya menunjukkan pandangan saya itu ke arah jauh ke belakang, ke depan. Dan di situ saya berangsur-angsur mengatakan pada diri saya, pandanglah pada bus. Sampai bus itu akan tiba. Dan ketika bus itu tiba, mau dia itu penuh atau gimana, saya harus standby. Saya harus ready, saya tidak boleh tertinggal. Itu menunggu. Itu yang Yesus itu ingin ingatkan pertama kali. Sehingga kita itu diingatkan ketika kita tahu dia bangkit. Yang kita lakukan adalah stand firm. Di dalam kuasa kebangkitannya itu tinggal tetap di sana. Sampai menerima kuasa, baru kita tuh pergi memberitakan Injil. Berarti kita harus stand firm, stand by. Itu yang pertama. Tapi ada yang kedua yang dituliskan di dalam bagian ini juga. Berkali-kali bagian ini menuliskan Yesus itu membuktikan diri. Apa itu arti kebangkitannya. Dan ini adalah hal yang penting bagi umat Kristen. Di dalam bagian ini menunjukkan yang namanya kebangkitan itu bukan cuma sekedar kehidupan setelah kematian. Orang Kristen itu bukan percaya Paskah, itu sebagai kehidupan setelah kematian. Kalau gitu apa bedanya dengan ajaran lain? Banyak ajaran juga mengatakan ada yang namanya kehidupan setelah kematian. Meskipun wujudnya berbeda-beda. Mungkin ada yang mengatakan wujudnya itu dalam bentuk yang mereka katakan sebagai reinkarnasi.
Mungkin ada yang mengatakan bentuknya itu seperti ini, bentuknya seperti itu. Banyak agama bahkan ajaran percaya ada kehidupan setelah kematian. Kristen bukan sekedar percaya kehidupan setelah kematian, tapi di dalam kekristenan itu justru ditegaskan dalam bagian ini, yang namanya kebangkitan itu adalah seperti apa yang kita ikrarkan dalam pengakuan iman rasuli, yaitu kebangkitan tubuh. Itu yang kita itu harus pastikan. Apakah kita berdiri di dalam konsep yang benar ini? Kebangkitan Yesus itu kebangkitan yang bertubuh. Karena itu dalam bagian ini dituliskan satu pihak, Yesus itu punya tubuh yang seolah-olah sama seperti tubuh dia sebelum mati, yaitu punya daging, punya tulang, bahkan bisa makan ikan goreng. Ini ikan goreng pertama kali yang diajak masuk ke surga, dimakan lalu dibawa sama Yesus. Jadi dia bisa makan, membuktikan tubuhnya sama. Dia sungguh bangkit, dia punya tubuh, bukan hantu. Tubuhnya sama. Tapi sekaligus kalau kita baca kisah ini, ada yang berbeda. Seolah-olah tubuh Yesus itu bisa tiba-tiba berdiri di tengah mereka, tiba-tiba bisa muncul dan hilang seenak-enaknya. Dulu sebelumnya tidak bisa seperti itu. Yesus cuma bisa sembunyi lalu menyingkir dari mereka. Sekarang dituliskan tiba-tiba berdiri, pintu dikunci tiba-tiba muncul. Seolah-olah bisa datang dan hilang. Tubuh macam apa ini? Punya badan, daging, tulang, tapi bisa muncul, bisa hilang seenaknya. Seolah-olah bagian ini menunjukkan bagi kita dimensi tubuh yang berbeda, tapi sekaligus ada samanya. Ini kebangkitan tubuh. Berarti ketika kita merayakan Paskah, kita diingatkan bukan hanya sekedar ada kehidupan setelah kematian, tapi kehidupan itu adalah kehidupan bertubuh. Karena itu kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, aku percaya kebangkitan tubuh, bukan kebangkitan orang mati saja, tapi kebangkitan tubuh. Berarti setiap kita akan diberi tubuh baru, tubuh kemuliaan. Yang satu pihak ada dagingnya, satu pihak sudah tidak lagi dibelenggu seperti dulu, bisa bebas hadir dan pergi lebih leluasa daripada dulu. Tubuh yang bukan dibelenggu dosa, tapi tubuh yang bisa bergerak bebas untuk bersaksi bagi Tuhan. Karena itu yang Tuhan ingin kita itu renungkan. Tunggu, berarti kita tuh memastikan apakah kita berdiri di ajaran yang ini. Yaitu kita harus stand firm, terus berakar pada firman Tuhan. Satu pihak firman Tuhan yang diberikan itu adalah firman Tuhan yang tetap kekal, diberikan untuk memimpin kita dari awal, yang terus harus kita berdiri berakar di dalamnya. Tinggal di dalam itu berarti seperti demikian, ibarat seperti bunga, bukan? Tanaman itu kalau kita tanam, bijinya masuk di dalam tanah. Ketika dia bertumbuh, semakin bertumbuh, dia semakin jauh meninggalkan pusatnya seolah-olah, tapi sekaligus tidak pernah meninggalkan pusatnya. Dia terus bertumbuh makin tinggi, tapi terus tetap tertancap pada pusatnya. Berarti itu yang dikatakan oleh beberapa orang teolog, growing tapi without growing. Bertumbuh tapi tetap menancap. Akulah pokok anggur yang benar, tetap tertancap di sana. Kita tuh beranjak maju, tapi jangan pernah terlalu maju sampai meninggalkan akar iman kita. Berakar kuat, stand firm kepada ajaran Tuhan. Kebangkitan tubuh yang dia itu bukan berikan baru semuanya, tetap ada kontinuitasnya dari yang lama juga. Yang Tuhan berikan, Tuhan akan lanjutkan. Stand firm, tapi sekaligus ketika kita sudah menerima kuasa itu, apakah kita itu bertindak untuk misi Tuhan? Sekali lagi kita itu zaman yang serba sibuk, kegiatan kita terlalu banyak. Tapi adakah satu dari sekian banyak kesibukan kita, kegiatan kita, yang betul-betul untuk Tuhan? Adakah satu saja di antara sekian kesibukan kita yang kita itu sungguh-sungguh lakukan buat Tuhan? Jika tidak,
Untuk apa Dia bangkit bagi kita, menebus kita, memberikan kita lembaran baru. Jika kita terus hidup menjauh dari Dia. Karena itu Dia katakan tinggal lagi, bertumbuh lagi dari sana, stand firm dan terus standby. Sampai Tuhan itu bukakan bagi kita dan kita bisa dipakai oleh Tuhan. Itu harusnya kebangkitan. Kebangkitan harusnya kita itu sadar. Kita tidak pernah sama lagi hidupnya. Karena itu Tuhan itu kenapa sih harus mati, lalu bangkit lagi seolah-olah berlebihan, lalu menunjukkan kebangkitannya seperti yang dituliskan oleh Lukas. Untuk menyadarkan bagi setiap kita, kita sudah dibebaskan, bisa pergi dan kemana saja untuk memberitakan kehendak Dia, kebangkitan Dia. Bukan lagi terbelenggu dengan tubuh kita. Kita pakai untuk kita itu bukan sekedar bersibuk-sibuk, terburu-buru, tapi kita pakai untuk memuliakan Tuhan, misi Tuhan. Adakah satu saja di antara sekian kesibukan kita setiap hari yang kita itu tujukan untuk Tuhan? Setidaknya ambil satu untuk kita persembahkan bagi Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita itu betul-betul hidup bagi Tuhan yang sudah mati bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin merenungkan apa yang Lukas itu tuliskan bagi setiap kami. Tuhan itu sudah mati bagi kami dan bangkit. Dan kebangkitannya itu ditunjukkan bagi kami, kebangkitan yang bertubuh dengan tubuh kemuliaan. Berarti kami disadarkan apa yang Tuhan itu lakukan, menyadarkan kami apa yang menjadi misi kami. Satu pihak kami dipanggil dengan tubuh kami itu dipanggil untuk bersaksi bagi Tuhan. Karena tubuh ini bukan hanya sekedar nanti setelah mati kami itu naik ke surga, tapi tubuh ini justru Tuhan akan bangkitkan. Dan di dalam bagian ini kami juga diingatkan, untuk mengerti hal itu kami itu perlu sekali lagi menyadari, menunggu. Kami mengambil sekali lagi tenang, pause. Kami berhenti sejenak dari segala kesibukan kami, untuk kami mengingat sekali lagi apa yang sudah kami lakukan di dalam kesibukan kami. Adakah satu saja kegiatan yang kami itu tujukan bagi Tuhan? Karena itu Tuhan, pakailah setiap kami. Kami percaya setiap kami itu bisa dipakai. Tuhan sudah mampukan kami, berikan Roh Kudus-Nya bagi kami. Tuhan sudah bahkan mati dan bangkit bagi kami. Dan bukankah kami yang berbagian di dalam kebangkitan Kristus seharusnya bisa dipakai? Tapi apakah kami itu mau memberi diri untuk stand firm dan stand by, sehingga Tuhan bisa memakai kami dengan baik? Karena itu Bapa, pakailah setiap kami, agar kami bisa punya hidup yang memuliakan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.